Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arafi, yang kami hormati Panitia MPLS tahun 2025-2026 dan santriwan-santriwati yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Reina Fidelia selaku moderator pada sesi pagi ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Arafi dengan jabatan Kanit 2 Satres Narkoba Polres Purworejo, tempat tanggal lahir Purworejo 26 Desember 1984, yang beralamat di Desa Bayan, RT 1 RW 3, Kecamatan Bayan. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat Bapak Arafi. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik siswa. Mohon izin yang saya hormati di Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping, yang saya hormati siswa-siswa Muhammadiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Kurang semangat dong. Selamat pagi. Gak usah semangat ya, kita slow saja. Yang penting penyampaian materi kita masuk. Saya akan menyampaikan materi secara singkat, padat dan jelas. Karena mengingat ini kan hari Jumat ya, banyak kegiatan juga, hari pendek.
Mohon izin kita lanjut lagi ya adik-adiknya. Mohon izin saya di sini untuk menyampaikan permasalahan terkait narkotika atau nafsa. Itu sebenarnya sama saja ya. Narkoba terus nafsa hanya perbedaan dari istilah saja tren di masyarakat. Nanti untuk penyampaian materi akan saya jelaskan terkait dengan apa sih itu narkoba, jenis-jenis narkoba itu apa saja, dampak penyalahgunaan narkoba itu bagaimana terhadap tubuh kita maupun terhadap sosial di masyarakat. Nanti kita kupas satu persatu sejauh mana permasalahannya agar adik-adik semuanya itu tahu dan paham. Oke? Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arofik, untuk pangkat A1 NRP 84120101 jabatan Kanit 2 Satgas Narkoba Polres Purworejo. Itu kontak person saya. Apabila nanti ada adik-adik maupun dari Bapak Ibu guru yang membutuhkan untuk konsultasi maupun pengisian materi, boleh masuk ke kontak person saya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, sebelum materi, ada yang tahu narkoba itu singkatan dari apa? Boleh, tidak apa-apa, jawab ya. Meskipun salah, tidak apa-apa. Yang penting ada keinginan untuk menjawab. Mohon maaf Pak, permisi. Bisa di bawah kah? Saya tidak biasa. Lalu saya pasangkan Gini. permisi Pak. Di sebelah sini. Oke, permisi ya Pak. Oke, dah. Tes. Sama ya? Ada yang tahu tidak singkatan dari narkoba itu apa? Ayo, siapa yang berani jawab di antara siswa ini? Tidak apa-apa salah. Jangan takut. Ayo Pak, coba Pak. Coba. Apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yo, Kita di sini belajar bareng, tidak ada yang ayo belajar bareng. Apa? Apa?
Tepuk tangan. Benar ini. Ya, secara garis besar narkoba atau nafsa itu sama. Narkoba itu singkatan dari narkotika, obat-obatan dan bahan berbahaya. Sama seperti nafsa, sebenarnya sama. Itu yang disampaikan mbaknya itu betul. Nafsa itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sama. Hanya cuma beda penamaan saja. Sudah benar. Next. Yang pertama dulu, Pak. Nah. Apa sih narkoba itu? Narkoba itu bahan zat aktif yang mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat memberikan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Yang dimaksud di sini adalah bahan zat aktif yang seperti obat-obatan apa-apa yang mempengaruhi psikis seseorang dalam arti pikiran. Dia itu sebagai obat penenang, seperti obat penenang yang digunakan, mohon maaf, untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Sebenarnya seperti itu. Kalau dalam bahasa kedokteran itu namanya efek Parkinson atau obat penenang yang dimaksud. Cuma dalam kenyataannya bahwa untuk narkoba itu biasanya disalahgunakan oleh penggunanya. Dan kejahatan narkoba itu merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dikandung maksud adalah kejahatan yang luar biasa itu karena akan mempengaruhi masa depan generasi muda. Sasarannya apa? Sasarannya nyuwun sewu untuk usia-usia yang rentan masih sekolah atau anak-anak remaja, sehingga merusak masa depan negara, tidak bisa berkembang. Video. Langsung diklik aja. Oh, tidak bisa ya? Kalau di YouTube ada nggak? Diklik? Tidak ada. Tidak bisa ya, klik ya? Oh, ya udah langsung. Oh, next adanya kaca. Oh. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter secara teratur, secara berkala. Kemudian pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Ketergantungan narkoba. Jadi bahasa ketergantungan narkoba itu kalau bahasa di luar itu namanya sakau. Mungkin ada yang pernah dengar atau melihat di televisi, namanya bahasanya sakau. Sakau itu adalah sudah ketergantungan. Jadi kalau dalam tubuh kita tidak memakai obat-obatan tersebut akan merasa lemah. Lemah dalam arti perasaan cemas, jantung berdebar. Nanti akan saya jelaskan ke slide berikutnya. Jadi jangan sampai kita sudah terpapar narkoba, kalau tidak berada dalam diri kita sendiri maupun dalam hati kita sendiri, akan terasa sulit untuk lepas dari itu. Karena apa? Sudah dosisnya itu akan semakin bertambah.
Bisa. Wis. Oh wis ya. Nah, ini proses terbentuknya narkoba, ketergantungan narkoba. Sebagian orang memakai atau penyalahgunaan narkoba itu biasanya ada beberapa tahapan-tahapan, antaranya lain 7 item ya. Kenapa kita bisa jelaskan itu? Hampir sebagian besar pecandu atau penyalahgunaan narkoba itu ada 7. Yang pertama, sikap kompromi menentang narkoba tidak tegas dan mau bergaul dengan pemakaian narkoba. Dalam arti lain, adik-adik, ini dalam arti lain bahwa sudah tahu teman kita memakai narkoba, terus kita berjalan di lingkungan tersebut, akhirnya apa? Akhirnya kita juga ikut memakai. Karena apa? Segan untuk menolak. Coba-coba. Nah, makanya ada yang viral di TikTok tuh, jangan ya dek, ini paham ya? Segan, coba-coba, segan menolak tawaran atau ikut-ikutan memakai narkoba. Jadi biasanya umur seperti adik-adik atau SMP, SMA itu rentan karena tingkat ingin ketahuan atau sifat labil remaja itu besar. Jadi apa sih ini, rasanya seperti apa? Lah itu jangan. Ya enggak? Seperti itu. Jadi jangan sampai coba-coba. Biasanya kalau sekali mencoba itu akan kebablasan. Toleransi. Sesudah memakai beberapa kali, tubuh menjadi toleran terhadap memerlukan penambahan dosis yang lebih besar, mendapat efek yang dihendaki. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi setelah pemakaian narkoba itu dosisnya itu tidak akan mungkin turun. Itu biasanya dosis bertambah. Yang biasanya menjadi 0,5 gram itu nanti menjadi 1 gram, naik terus, akhirnya apa? Yang rusak itu tubuh kita. Keterikatan pada narkoba sudah mendalam jika berhenti pakai atau berkurang, sama seperti yang tadi ya, sakau. Intoksifikasi, keracunan karena penyalahgunaan narkoba. Nah ini sama, poin 6 sama 7 itu sebenarnya sama. Pemakaian dosis tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba atau pemakaian narkoba biasanya akan rentan terhadap tubuh, sehingga menyebabkan namanya overdosis atau kelebihan obat. Itu biasanya menyebabkan kematian. Itu rawannya. Next. Nah ini gambaran awal secara singkat kenapa kita buat model kartun kayak gini biar mudah dipahami buat adik-adik sekalian ya. Jadi yang poin A sama, intinya jangan mau diberi sesuatu yang tidak oleh orang yang tidak dikenal maupun barang yang tidak dikenal. Bersifat kehati-hatian, penggunaan coba-coba. Apalagi kalau misalnya ada teman atau apa yang dipaksa. Nah, boleh melaporkan ke orang tua, guru, atau kepada kita. Nanti kita bisa konsultasi. Next. Next. Nah, proporsi penyalahgunaan terbesar narkoba biasanya sasarannya itu pekerja itu 59%, untuk pelajar 24%, populasi umum 10%. Kenapa di sini pekerja rentan paling banyak 59%? Karena pekerja itu rentan akan stres atau depresi, sehingga arah ke penyalahgunaan narkoba itu untuknya tingkat lebih tinggi. Sedangkan pelajar biasanya terdapat di lingkungan sekitar, tergantung dari lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakatnya itu sejauh mana. Jadi itu sangat mempengaruhi. Untuk populasi umum itu
tergantung di lingkungan luar. Sampai di sini paham nggih? Nanti akan saya jelaskan juga jenis-jenisnya. Jadi biar adik-adik tahu, oh sejauh mana sih tren sekarang, apa itu jenis-jenisnya, terus dibuat seperti apa, nanti ada gambarnya. Mas karo dokumentasi ini ya, karo dokumentasi ini ya. Next. Terus, nah, next. Narkoba menurut kesediaannya ada beberapa item, diantaranya ada 3 item ya. Tersedianya di pasar legal, itu tersedia di pasaran bebas dan mudah untuk membelinya, mendapatkannya. Yang dimaksud legal itu bahasanya mendapat atau ada surat izin dari pemerintah setempat biasanya. Contoh misalnya, kalau alkohol nikotin inhalasi itu, kalau alkohol biasanya di kota-kota besar itu mohon maaf diperbolehkan, tapi untuk khusus di wilayah Purworejo itu Perda 06 tahun 2006 itu 0%. Jadi untuk wilayah Purworejo itu nihil. Untuk nikotin itu biasanya tergantung masuk dalam kategori dirokok-rokok. Jadi meskipun ibaratnya legal, tapi rokok, makanya ada di dalam tulisan rokok itu ada slide namanya peringatan. Yang kedua secara ilegal. Ilegal itu secara garis besar tidak tersedia secara resmi di pasaran. Jadi untuk peredarannya itu secara gelap, tidak terang-terangan, dalam arti tertutup. Jadi face to face bisa, atau melalui, kalau bahasa kita itu ditanam. Nah, itu sifatnya tertutup. Jadi tidak semua orang itu akan tahu dan paham dengan barang-barang tersebut. Makanya yang perlu diantisipasi yang masalah ilegal. Medikal. Jadi secara garis besar ada beberapa narkotika atau psikotropika yang digunakan untuk medis. Contoh sebagai morfin. Morfin biasanya digunakan untuk obat bius. Bahasa kasarnya itu obat bius atau anestesi. CTM, obat tidur. Yang biasa kadang-kadang, mohon maaf, itu untuk adik-adik kadang-kadang meminum toh, itu kan dijual di apotek-apotek. Itu CTM, itu diperbolehkan. Karena apa? Setiap kode kesehatan itu ada beberapa macam. Ada yang kode hijau, merah, sama biru. Yang tidak boleh beredar bebas itu sebenarnya kode merah. Jadi misalnya adik-adik melihat di kotak obat apa-apa itu ada labelnya merah, itu biasanya harus menggunakan resep dokter. Nah, ini sebagai gambaran-gambaran awal item cara peredaran narkoba. Ada yang tahu namanya ganja? Nah, ini termasuk jenis-jenis narkotika atau bahasa luarnya itu marijuana. Kalau bahasa sini ya cimeng, gelek, hasis, itu tergantung dari daerah masing-masing. Ciri-cirinya tinggi dapat mencapai 2 meter, berdaun menjadi, jadi seperti pohon ketela. Tapi pohon ketela cuma untuk ruas-ruasnya itu agak kecil. Bunganya kecil, dompolan di ujung ranting. Ganja biasanya tumbuh di pegunungan dan paling banyak untuk penyebarannya biasanya di Aceh. Efek dari tersebut biasanya dihisap seperti rokok, menimbulkan efek halusinasi.
dan hilang kendali. Dalam arti setelah pemakaian itu orang itu akan berhalusinasi, tergantung dari psikis orang tersebut. Bisa kecanduan, masalah paru-paru karena merokok, gangguan sistem produksi, sakit jiwa, kriminalitas. Yang dimaksud di sini gangguan sistem produksi dan sakit jiwa karena itu menyerang otak. Jadi sebagian besar narkotika, psikotropika itu menyerang saraf otak, pusatnya. Jadi kalau penyalahguna biasanya itu salah otaknya itu apa ya? Kalau bahasa di luar itu saraf pedot. Paham toh? Jadi tipikal orang itu seperti di luar orang normal. Kriminalitas. Jadi setiap pemakaian orang itu akan menjadi berani, sehingga akan memicu kita untuk bertindak kejahatan. Next. Lah, ini yang tren sekarang. Kalau yang zaman dulu itu hanya berupa ganja kering yang perlu diperhatikan. Cuma karena perkembangan zaman, beberapa supplier atau bandar narkoba itu untuk menyasar anak-anak remaja. Nah, ini yang paling pokok, yang ngetren sekarang. Ada beberapa wujud atau bentuk yang biasa disalahgunakan. Contoh misalnya permen, kokis atau brownies, dodol itu sudah ada. Jadi perkembangan zaman sekarang itu sudah berubah. Karena kalau hanya berbentuk ganja kering, orang itu akan tahu atau petugas akan tahu. Tapi kalau sudah berubah bentuk, itu harus melalui tes. Minimal tes kit itu ada alatnya tersendiri. Dari kita biasanya ada untuk tes alat tersebut. Tapi kalau secara awam masyarakat tidak tahu. Next. Sabu. Ada yang tahu sabu? Apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Bentuknya seperti apa? Pernah lihat tawas? Tawas? Garam? Bentuknya seperti itu. Hanya serpihan-serpihan itu seperti penyedap rasa. Kalau misalnya dipecah, itu tergantung kualitas dan bahannya. Makanya bentuknya putih, tidak berbau, berasa pahit, menyertai kristal, cair dan tidak bau. Jadi sekilas pandang untuk sabu itu perkembangan zaman itu sudah berubah. Yang biasanya seperti tawas, kristal atau apa, cuma dalam pembungkusan barang tersebut biasanya menggunakan plastik klip kecil. Jadi bukan seperti garam atau bungkus-bungkus yang biasa, tidak. Biasanya dibungkus kecil-kecil. Efeknya apa? Meningkatkan resiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak, apnea. Lah, ini sama. Jadi sama, ganja juga sama, terus sabu juga sama. Cuma cara pemakaiannya itu yang hanya berbeda. Kalau ganja itu dihisap seperti rokok biasa, kalau untuk sabu ini agak berbeda. Jadi bahasanya itu, kalau adik-adik pernah mendengar, itu namanya bong. Yang dari botol aqua itu nanti ada sedotan 2. Itu biasanya digunakan untuk sabu. Lah nanti dinyalakan, dibakar. Prosesnya hampir sama, cuma hanya caranya penggunaannya itu berbeda. Yang ketiga, ekstasi. Ada yang pernah lihat? Jangan ya, syukur-syukur jangan pernah ada yang melihat. Ekstasi atau inek minion, enak, cuit. Ini bahasa-bahasa di lapangan. Makanya kenapa kita sebutkan semua. Kalau bahasa
di kita itu nama ekstasi, tapi untuk di lapangan ada beberapa macam, terutama di daerah-daerah masing-masing, seperti inek, minion, enak, cuiin, doar, viper, hammer. Itu sebenarnya hanya istilah barang tersebut. Ada yang namanya butterfly, ada yang rabbit, ada yang itu. Sebenarnya cuma yang membedakan itu hanya kode-kode yang berada di pil tersebut. Jadi bentuknya seperti pil. Efeknya apa? Efeknya meningkat sama, hampir keputusan, cuma peradangan otak itu akan lebih kencang. Jadi biasanya yang sering beredar itu bukan warna yang putih, biasanya itu yang sering warna pink, biru. Jadi kalau misalnya adik-adik menemui barang-barang tersebut, boleh komunikasi sama atau melaporkan kepada kita atau Bapak Ibu. Yang paling dekat mana? Next. Nah, ini LSD, kertas dewa. Ada yang tahu LSD? Kertas dewa seperti apa coba? LSD atau kertas dewa biasanya kalau di Indomaret, Alfamaret, pernah lihat Happy Dent yang kecil enggak? Nah, itu seperti itu. Tapi bukan itu ya. Seperti itu wujudnya. Jadi seperti lembaran kertas. Jadi kalau misalnya itu ditelan ke lidah, itu nanti akan hilang. Cuma kalau di Indomaret itu kan enggak ada coraknya. Kalau ini ada gambarnya biasanya. Dan itu untuk penjualannya biasanya secara ilegal alias tertutup, tidak sembarangan. Ciri-cirinya obat ini biasanya ditambahkan pada kertas penyerap kecil, sama. Jadi sifatnya dihisap seperti permen biasa. Dan orang tidak akan tahu kalau itu narkotika. Efeknya apa? Sakit kepala, mual, muntah, jantung berdebar, bernafas lebih cepat, kepanasan, keringatan, serta wajah yang memerah. Di kandung masuk biasanya itu tergantung dari badan kita sendiri. Apakah kita kuat atau tidak pemakaian kertas dewa ini, sakit kepala. Biasanya kalau orang kuat itu tidak akan mungkin sakit kepala mual. Biasanya hanya jantung berdebar, pernafasan lebih cepat, serta yang paling kelihatan itu wajah. Wajah itu memerah atau mata biasanya berair. Tapi belum tentu mata berair atau memerah itu penggunaan narkotika, belum tentu. Mungkin maaf kepanasan atau apa. Jadi jangan langsung justice seseorang. Next. Masaan, mendatang terus. Terus next. Lah, ini yang perlu saya jelaskan dan penekanan. Pil sapi yang sekarang banyak beredar di lingkungan adik-adik siswa maupun kalangan mahasiswa. Kenapa itu disebut pil sapi? Dalam bahasa kedokteran, pil sapi itu bernama Zarindo. Di dalam tablet itu nanti ada logo Z. Biasanya digunakan untuk dokter-dokter psikologi atau kejiwaan. Zarindo Heximer itu sebenarnya sama atau double L, hanya logonya saja. Tapi untuk kandungan itu mengandung trihexyphenidyl atau obat penenang. Nah ini yang sudah banyak beredar di kalangan siswa-siswa sekolah atau mahasiswa karena harganya murah. Makanya kalau misalnya adik-adik siswa diberi sesuatu itu larut dalam minuman, makanan, terus atau di minum bisa. Efeknya apa? Obat ini
boleh digunakan oleh kedokteran, tapi harus dengan ahlinya. Tapi kalau misalnya kita mengedarkan secara bebas, tidak ada keahlian khusus, itu bisa masuk pelanggaran dan dipidana. Ada yang paham kecebong? Seperti apa coba? Ada yang pernah lihat efeknya? Pernah. Ada yang pernah pakai? Jangan ya. Kalau kecebong itu emang banyak di masyarakat. Tanamannya juga biasanya ditanam untuk tanaman halaman rumah. Cuma kadang-kadang apabila orang sudah kecanduan, tidak ada barang lain, itu biasanya menggunakan kecubung. Kecubung termasuk jenis tumbuhan perdu tahunan yang mempunyai pokok batang kayu keras tebal, berasal diberikan dari Amerika, daerah dataran rendah sampai ketinggian. Jadi banyak tumbuh di wilayah kita. Efek kecubung, halusinasi, dehidrasi, takutnya. Kalau misalnya sampai berat, itu bisa sampai masuk rumah sakit. Diperhatikan gambarnya, mungkin sebagian anak-anak masih awam untuk masalah kecubung ini. Tapi biasanya banyak di halaman-halaman rumah apabila untuk hiasan saja. Tapi jangan sampai disalahgunakan untuk kecubung. Next. Dampak dari kesehatan narkoba adalah sebagian besar itu ke saraf. Jadi narkoba itu menyerangnya ke titik saraf. Kedua, kebocoran katut jantung. Jadi apabila kita terus-terusan sarafnya rusak, jantung, terus gangguan kejiwaan karena dia di luar halusinasi biasanya. Next. Đây sih, Vitin. Makanya mohon izin, kenapa kita melakukan P4GN atau pencegahan penyalahgunaan narkotika seperti saat ini yang saya lakukan, memberikan materi apa sih narkoba itu, apa sih dampak penyalahgunaan narkoba jenis-jenisnya, untuk memberikan gambaran awal atau pengetahuan kepada adik-adik sekalian agar tahu mencegah penyalahgunaan narkoba, pemberantasan peredaran gelap narkoba. Jadi selain kita melakukan tindakan memberikan materi pengetahuan tentang narkotika dan bahaya narkotika, kita juga melakukan pemberantasan narkoba. Agar apa? Tingkat peredaran narkoba itu bisa turun atau ditekan biar tidak beredar di masyarakat. Penyelamatan generasi muda dikandung maksud bahwa kalau peredaran narkoba itu bisa ditekan sehingga generasi-generasi muda itu bisa terjaga dalam arti kalau untuk pemakaian narkoba itu bisa ditekan, generasi-generasi muda itu akan istiqomah dalam belajar, bekerja. Gimana? Membangun lingkungan bersih narkoba. Lah, kita sudah ada 8 kampung tangguh yang berada di desa-desa. Kandung maksud adalah kita bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa. Seperti membangun kampung tangguh di kecamatan Kerandegan, ada Banyurip, ada banyak. Pengembalian korban penyalahgunaan di kehidupan normal. Jadi yang dimaksud di sini pengembalian korban penyalahgunaan di kehidupan normal, yaitu kadang-kadang korban penyalahgunaan narkoba yang biasanya sudah keluar dari rutan atau menjalani rehab
biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Padahal itu menurut pandangan kita hal yang salah. Karena apa? Karena semakin korban penyalahgunaan itu dikucilkan, itu akan merasa depresi atau beban moral atau beban pikiran. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, karena untuk panduan-panduan ini apabila kita menghadapi landasan hukum, kita melakukan penindakan, kita bicara untuk masalah narkotika dan sebagainya, itu rata-rata ancaman hukuman itu minimal 4 tahun. Jadi mohon kepada adik-adik, jangan sekali-kali mencoba, karena ancaman hukuman dari pemerintah itu sangat tinggi dan akan merusak masa depan semua kita. Next. Nah, ini yang paling penting. Kembali lagi, langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk memperkecil atau menghilangkan keingintahuan terhadap narkotika? Mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Makanya adik-adik mungkin orang tua memasukkan adik-adik siswa di SMP Muhammadiyah ini tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengajarkan pendidikan agama biar tahu. Jadi kalau semua itu pondasinya kuat, itu akan kuat juga. Selalu bersyukur atas semua kelebihan dan kekurangan. Jadi kita bersikap pede aja, adik-adik. Kalau misalnya kita ada kekurangan dan kelebihannya misalnya di lapangan, oke di lapangan. Kalau di formal, misalnya sekolah, oke. Apa sih yang harus kita sikapi kalau menghadapi permasalahan seperti itu? Ada yang tahu? Merasa bersalah atau jangan menyalahkan diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah meratapi nasib, bahasa simpelnya. Singkirkan perasaan malu, marah, rasa salah, berlebihan, menilai gagalnya sebagai orang tua atau anak. Yang dimaksud di sini adalah rasa malu kepada sanksi sosial kepada masyarakat. Kadang-kadang korban atau orang tua penyalahguna narkoba itu akan merasa malu di lingkungan masyarakat, sehingga memicu rasa bersalah kepada anak atau orang tua. Itu beban moral. Segera cari bantuan profesional. Yang dimaksud cari bantuan profesional bisa minta bantuan kepada guru pendidik atau profesional dalam arti petugas seperti kami misalnya di Sat Narkoba, boleh konsultasi hukum atau koordinasi, boleh. Kita terbuka. Kantor kita ada di depan terminal Purworejo yang saat ini yang baru. Tindakan-tindakan seperti ini biasanya kalau untuk korban penyalahgunaan kita lakukan rehab seperti kontrol di Puskesmas atau IPWL di Rumah Sakit Magelang atau Rumah Sakit Karanganyar.
Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, tanya bebas. Perkenalkan, nama saya Safira Neta dari kelas 8. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara membedakan makanan atau minuman yang ada kandungan narkoba? Pinjam. Terima kasih. Oh ya, pertanyaan yang baik sekali. Tepuk tangan dulu buat. Oke, kita untuk membedakan apakah itu bahan makanan yang atau makanan yang mengandung narkoba. Sebenarnya itu kalau secara kasat mata itu belum bisa dibedakan. Karena apa? Tergantung tekstur bahannya tersebut. Cuma yang perlu diperhatikan, kita harus tahu siapa yang memberi makanan tersebut. Makanan, kalau misalnya tidak dikenal atau tidak tahu barang tersebut merek apa-apa, jangan diterima. Atau diterima nanti disimpan saja, habis itu dibuang. Untuk sifatnya kehati-hatian atau waspada, karena seperti yang digunakan yang bolu bangsa. Ya itu. Seperti ini, misalnya kotis ganja, brownies ganja, itu kan secara kasat mata itu kan berwujud makanan untuk rasa sama. Cuma yang nanti membedakan setelah kita makan. Nah, seperti yang kejadian di Magelang yang pernah ditangani oleh Polresta Magelang gabungan dengan Mabes sama Polda, itu kan ada keripik pisang ya, pernah dengar di berita? Ya sebenarnya seperti itu, keripik pisangnya asli, cuma di dalam kandungan itu nanti akan dimasukkan zat tersebut. Untuk apa? Maksud dan tujuannya untuk mengecoh petugas agar tidak cepat diketahui dan peredarannya dapat beredar luas. Makanya seperti ini oleh bandar-bandar atau perantara narkoba itu biasanya menggunakan teknik-teknik seperti ini agar tidak diketahui oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Paham nggih sampai di sini? Jadi itu harus melalui tes. Kalau untuk tes sekilas panjang itu namanya tes kit narkoba. Kalau misalnya untuk jelasnya lagi tesnya harus dibawa ke Lakfor, itu Polda. Nanti bisa ketahuan kandungannya. Yang penting tetap kita jaga, jangan sampai menerima pemberian atau makanan dari orang yang tidak dikenal. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak apa-apa, tanya bebas. Ada yang tanya? Tidak apa-apa, tanya. Sini. Oh, mic-nya mana satu? Saya ingin bertanya, apa itu doping? Sudah? Oh, yang lain ada? Yang lain ada? Nanti bisa saya jawab sekalian. Sesekali dari cowok, adik-adik, ada yang mau bertanya? Coba mau, dari cowok ada yang bertanya enggak? Yang dimaksud dengan doping itu adalah
sebenarnya itu hanya sebatas istilah. Doping itu untuk penguat. Jadi sebenarnya alatnya itu apa doping? Itu seperti ini. Bahasanya saya memakai narkotika atau psikotropika atau obat-obat berbahaya lain itu sebagai doping. Misal, kadang-kadang ada driver atau apa yang sudah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, biasanya dia memakai sabu atau ganja itu sebagai doping. Maksud doping itu sebagai kekuatan. Misalnya untuk nyopir biar tidak ngantuk, biar tahan pada saat di jalan, itu sebenarnya itu istilah doping untuk penguat. Nah, cuma kalau penguat sebenarnya itu kan gampang, tidak harus menggunakan narkotika. Doping itu kan bisa pakai kopi atau makanan, kan bisa toh. Tidak perlu harus menggunakan narkotika. Cuma kadang-kadang disalahartikan kepada korban-korban penyalahgunaan narkotika. Itu biasanya orang yang bekerja, yang tingkat stresnya lebih tinggi, biasanya kayak gitu, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri atau kekuatan. Ada lagi? Coba. Enggak apa-apa. Makasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya Raya Alvina Maulana dari kelas 8 mau bertanya, apakah ada merek permen yang sudah terkenal dan mungkin sudah diidentifikasi sebagai permen yang terbuat dari narkotika atau ganja? Ya. Mohon izin menjawab ya adik. Untuk masalah spesifikasi permen yang sudah terkenal, itu sementara kita belum ada. Tapi biasanya produk-produk itu dibuat di rumahan-rumahan. Jadi tidak ada label merek. Karena apa? Kalau menggunakan label merek atau apa, itu biasanya tidak dapat dibedakan, ya toh? Gitu. Bahasanya kalau untuk makanan dan sebagainya itu tidak ada mereknya. Kecuali kalau psikotropika, terus obat-obat keras itu biasanya ada mereknya. Karena apa? Untuk psikotropika itu biasanya digunakan oleh kedokteran, seperti alprazolam, diazepam, itu yang biasa digunakan oleh kedokteran, harus melalui ahlinya. Seperti pil sapi itu sama, boleh, cuma harus menggunakan yang ahli, ada mereknya. Cuma untuk makanan belum. Ada lagi? Cowok mana cowok? Suaranya kok masuk kalah sama yang cewek ya? Belakang ada yang tanya? Oke, demikian ya materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arofik atas materi yang sangat inspiratif dan bermakna. Semoga bisa menjadi bekal kita. Amin. Yang berharga. Demikian materi pada sesi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Nasruminallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya sebut. Sebelumnya jangan keluar dulu ya, sesi foto dulu. Langsung di sini
Berdiri tidak apa-apa, berdiri. So. Pemain mana? Banyurit. Nganu, tetep foto oke.